Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oh, pantesan gue pulang kampung kayak ini loh. Memang pulang. Oh iya. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih pembahasan jaiz ya. Kemarin sudah kita bahas pokok perkara jaiz. Pokok perkara jaiz itu maksudnya perbuatan Allah. Yang akan dibahas dalam perkara jaiz adalah perbuatan Allah. Maka pokok atau pembahasan jaiz hanya ada satu, karena perbuatan Allah hanya ada, yaitu menciptakan sesuatu menjadi ada atau menciptakan sesuatu menjadi tiada. Kenapa pakainya atau, gak pakai dan? Menciptakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, atau menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Beda, lu harus paham. Lu nggak paham gimana?
Eh? Pakainya apa? Atau. Kenapa pakai atau? Bersamaan. Iya. Karena nggak bisa menciptakan bersamaan. Masya Allah, jazakallah. Top, 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 top. Jadi menciptakan sama meniadakan pada satu perkara itu yang bisa dipilih ya hanya salah satunya. Menciptakannya menjadi ada atau menciptakannya menjadi tiada, gitu loh. Menciptakan kamu jadi muslim atau jadi kafir, menciptakan kamu jadi laki-laki atau perempuan, kan nggak bisa. Allah menghendaki mau bikin si Jahid mau dibikin laki-laki dan perempuan, bisa? Nggak bisa. Akan dipilih salah satu. Maka perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ya, jadi jelas ya. Apapun yang terjadi di jagat raya ini semuanya diciptakan oleh Allah. Dan yang diciptakan oleh Allah itu perkara yang mungkin terjadi. Apa? Yang diciptakan Allah adalah perkara yang mungkin terjadi. Karena perkara itu ada perkara yang mungkin terjadi dan ada perkara yang tidak mungkin bisa. Jadi begitu, gitu loh. Kayak apa contohnya? Itu mustahil. Itu kan. Jadi ada perkara yang mustahil dan mustahil itu nggak bisa diciptakan. Kayak Allah bikin anak. Bikin apa? Anak. Allah bikin istri. Mungkin nggak? Maka itu mustahil. Jadi yang diciptakan Allah itu apa? Perkara yang mungkin terjadi. Bukan segalanya bisa dibikin Allah. Nggak begitu. Kalau mau ngomong segalanya, maka dibatasi segala yang mungkin terjadi. Bukan segalanya, titik, bukan. Kalau segalanya bisa dibikin, nanti termasuk menciptakan anak juga bisa, menciptakan istri juga bisa. Sedangkan itu perkara yang mustahil, gitu loh. Ya. Jadi perbuatan Allah hanya ada berapa? Satu. Dan yang diciptakan Allah segala perkara yang mungkin terjadi. Jadi kamu jangan ikut-ikut omongannya orang-orang yang gak jelas. Mau kiai kayak mau ustadz yang gak jelas-jelas jangan kamu ikuti. Apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini. Kok nggak ada yang mustahil, bagaimana? Tuhan bikin anak mustahil, gitu loh. Tuhan bikin istri mustahil, berarti ada perkara yang mustahil diciptakan bagi Allah. Bukan segalanya jaiz semua. Tuhan mah bisa bikin apa aja. Itu namanya kebablasan, gitu. Kayak siapa contohnya? Yang kebablasan kayak siapa? Orang Nasrani yang mengatakan Tuhan juga bisa bikin anak. Nah, kalau kamu kok begitu juga, berarti kamu sebangsa setanah air, gitu. Ya, nggak mungkin. Jadi ada perkara yang mustahil untuk diciptakan. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita akan bahas selanjutnya yaitu sifat. Sifat dari perkara jaiz.
Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui 5 perkara dari sebagian mu'taqad, dan juga 5 perkara yang menjadi lawannya. Jadi jumlahnya ada 10. Apa 10 ini? 5 yang wajib, 5 yang mustahil. Apa ini? Sifat perbuatan Allah. Apa yang pertama sifat perbuatan Allah? Annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu. Bahwa sungguhnya tidaklah wajib bagi Allah menciptakan sesuatu, atau tidak mustahil bagi Allah di dalam menciptakan sesuatu. Kita kan lagi bahas perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya ada satu, yaitu menciptakan. Nah, sekarang bicara sifatnya. Sifatnya Allah dalam menciptakan bagaimana? Oh, sifatnya Allah menciptakan yang pertama enggak wajib. Allah bikin apa saja hukumnya tidak wajib. Itu loh. Allah mau bikin besok hujan, enggak wajib. Allah mau bikin kiamat, enggak wajib. Allah mau bikin nabi lagi, enggak wajib. Sampai kita besok akan dihidupkan enggak sama Allah lagi, enggak wajib Allah menghidupkan kita lagi besok. Andai kok besok kita masih hidup, itu karunia Allah, rahmatnya Allah. Kok besok kita masih sehat, besok kita masih beriman, itu karunia Allah, itu rahmatnya Allah. Allah nggak ada kewajiban bikin sesuatu, itu loh. Tidak seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Salafi yang mengatakan Allah itu wajib menjadikan kebaikan. Allah tidak boleh menciptakan keburukan. Itu bukan pendapat kita. Ahlu sunnah berpendapat sifatnya Allah dalam menciptakan itu tidak wajib menciptakan sesuatu dan tidak mustahil. Mau bikin bencana jaiz, mau bikin kemakmuran, kedamaian jaiz, bukan wajib. Kamu sehat, terus mohon ya Allah mudah-mudahan besok sehat lagi ya Allah. Kok besok diganti sakit, boleh enggak? Hari ini kamu sakit, doa ya Allah mudah-mudahan besok sehat. Kok masih tetap sakit? Boleh? Boleh. Walaupun sudah berobat, walaupun sudah. Hari ini kamu jomblo, udah pasang iklan, foto dipasang masih jomblo aja. Boleh? Sampai mati jomblo juga boleh kamu. Dan kamu nggak usah khawatir, jodoh kamu sudah ditulis sama Allah. Antara dua, mau diserahin di dunia atau di akhirat. Jangan terus kalau di dunia saya nggak dapat jodoh, gimana di akhirat? Tenang aja, ada nanti jodohnya di akhirat. Nggak usah bingung. Kalau saya nggak kawin gimana? Ya nggak gimana. Ya, jadi menciptakan apapun bagi Allah itu bukan kewajiban. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji. Harus nggak Allah masukin saya ke surga? Hah? Harus nggak? Kalau saya masuk surga, maka masuknya saya ke surga karena rahmatnya Allah, bukan karena sholat saya. Saya mau nanya, kamu kalau sholat, sekali sholat berapa jam?
Hah? 10 menit. Itu sholatnya aja apa campur zikir, campur doa, campur komplit itu? 10 menit. Plus doa, berarti kalau 5 sholat berapa itu? 1 jam gitu ya. Hah? Hah? 10 menit sekali sholat. Kalau sama yang tukang macul-macul di sawah sehari, itu capek mana kira-kira? Capek macul ya? Kalau macul di sawah sehari bayarannya berapa? Berapa? Sehari macul di sawah. Oh yang bener kamu. Taruh cepek lah cepek. Masa enggak. Lah kalau sholat cuman 5 menit 10 menit yang nggak pakai capek-capek, kira-kira bayarannya pantasnya berapa? 10.000. Lah ya wong macul seharian capek, bayarannya berapa? 100.000. Ini kamu cuma 5 menit sholat, jeluk surga mintanya. Alah ya mahal banget bayaran lu. Mintanya surga, yang sanggup bayar ente siapa? Haji cuman lari-lari muter-muter Ka'bah, lempar-lempar surga gitu. Asik banget. Jadi kalau kita kok sampai masuk surga, kita sholat, kita puasa, maka masuknya kita ke surga karena rahmatnya Allah. Setelah manusia itu masuk surga semua, ada salamun qaulam mir rabbir. Allah ngucapin salam. Allah berikan selamat untuk kalian semua ahli surga. Maka Allah tajalli, Allah menampakkan wujudnya. Allah bicara sama ahli surga, hei hambaku semua, apa kamu sudah puas dengan hadiah yang kamu terima? Semua puas ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini karuniamu ya Allah. Allah nanya apa ada yang kurang? Enggak ada ya Allah, udah cukup ya Allah. Apa kata Allah? Ada yang kurang. Apa? Ridhoku agar kamu di sini selama-lamanya. Itu keridhoannya Allah. Kalau Allah nggak ridho kamu diusir gimana? Out. Mau ngomong apa ente? Kamu datang jamuan persemanan perkawinan makanan nih. Begitu kamu datang kawinan, yang punya rumah, ayo makan. Udah milih sono, milih sini, tanya gimana? Puas? Ada yang kurang nggak? Oh kurang ini, ya siapin lagi. Kurang ini siapin. Udah semua, udah kenyang, alhamdulillah. Terus ngapain? Pulang, nggak mau tidur di situ ente. Pulang udah puas makan, pulang. Lah ahli surga ditanya, ente udah puas semuanya? Puas ya Allah. Apalagi yang kurang? Nggak ada. Kok nggak ada? Ada. Apa? Rahmatku, keridhoanku agar kamu selama-lamanya di sini. Maka kata Allah, mulai sekarang aku meridhoi kamu dan kamu akan di sini selamanya. Wow, sujud hamba terima kasih ya Allah. Jadi jangan dianggap surga, sholat, puasa, nggak ada. Ceban lu sekali sholat pantasnya. Kok jadi mintanya surga? Surga dan di sana selama-lamanya itu atas karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah, kemurahannya Allah kepada hamba-hambanya gitu. Nyambung. Jadi nggak ada kewajiban bagi Allah menciptakan sesuatu. Saya sakit minum obat, ya nggak harus dijadikan
sehat. Buktinya apa? Banyak orang sakit sampai berhari-hari, banyak orang sakit berbulan-bulan, sampai bertahun masih nggak disembuhkan oleh Allah. Orang yang kerja nggak harus berhasil. Banyak orang yang cari kerja sampai berhari-hari nggak dapat kerja. Ngelamar sono, ngelamar sini, nggak dapat kerja. Ada yang usaha di sawah berkali-kali nanam nggak panen-panen. Maka yang demikian, apabila sampai itu terjadi, maka itu terjadi atas karunia-Nya Allah. Begitu pula kita doa, kan di Quran ada tuh bib, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku maka akan aku pasti enggak. Kapan ngasihnya? Terserah. Mau ya Allah minta sepeda ya Allah, besok datang sepedanya gitu. Ya Allah minta jodoh ya Allah, ya Allah minta. Makanya banyak orang yang nggak ngaji tauhid, nggak ngerti sifat perbuatan Allah ini nggak wajib, banyak mereka kecewa. Saya udah sholat duha, udah tahajud, udah waqiah, tabarok, masih melarat aja loh. Dikira kalau sudah waqiah terus apa? Ya, duha, terus nanti akan kaya gitu, laris tokonya, kerjaannya maju gitu. Dikira begitu. Ini yang kadang gara-gara nggak ngaji tauhid. Terus ada lagi sebaliknya, dia biasa duha sampai jadi orang kaya. Sekarang nggak berani ninggalin duha. Kenapa? Duha, jangan ditinggalkan, saya takut melarat lagi kalau ninggalin duha. Lah ini kan berat. Jadi duhanya untuk mempertahankan. Gak wajib bagi Allah menjadikan itu semua. Maka jangan sampai kita meyakini yang demikian itu menjadi kewajiban Allah. Kalau kita doa kok dikabulkan, ya Allah Engkau baik, ya Allah karuniamu ya Allah. Kalau kita punya hajat kok terlaksana karuniamu ya Allah. Kok kita dalam kesempitan ditolong oleh Allah, Engkau yang bukain jalan ya Allah karuniamu. Ini atas rahmatnya Allah semua ini, bukan atas kewajiban bagi Allah. Dikatakan wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqu, dan setiap yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Berapa Allah wajib ngasih sehari? Ya terserah Allah, mau dikasih hari ini lo nasi tempe boleh, besok dikasih nasi gulai ya boleh, besok lagi pakai sate boleh, besok lagi tempenya doang ya boleh, nggak pakai nasi, begitu dong. Allah jatah semua, tapi nggak ada kewajiban berapa jatahnya, nggak ada. Hingga kamu nggak bisa nuntut Allah, ya Allah, ya Allah. Kok dituntut Allah gimana? Allah nggak bisa dituntut, Allah nggak bisa kamu protes. Allah berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan orang lain, kompromi dengan orang lain. Ya, jadi yang pertama, sifat perbuatannya Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu menurut akal. Lah kalau Allah itu wajib bikin sesuatu gimana? Kalau Allah wajib bikin sesuatu, maka yang dibikin ya nggak akan mengalami
perubahan. Contoh, Allah harus bikin hujan. Yang terjadi apa? Ya hujan terus. Ya, Allah wajib bikin sehat. Yang terjadi apa? Sehat terus. Allah wajib bikin damai. Yang terjadi apa? Damai. Tapi kan nggak begitu yang terjadi. Kadang hujan, kadang panas. Kadang sehat, kadang ya sakit. Kadang perang, kadang damai. Ini yang terjadi demikian, maka menjadikan apapun di dunia ini bagi Allah bukan kewajiban. Paham ini? Kalau sampai kamu nggak paham ini, nanti kamu akan menuntut Allah pada sesuatu. Loh, kan Allah udah janji. Lah beda nih. Allah sudah janji. Lah kalau Allah janji, kamu nuntut, gitu janjinya Allah. Ya Allah, kan engkau udah janji akan begini. Ya Allah, engkau janji akan begini. Lah Allah janji, tapi dipenuhinya kapan bukan urusan kamu. Kamu nggak bisa nuntut. Kamu yang harus paham janjinya. Allah menjanjikan sesuatu kepada hambanya, akan dikasihnya kapan itu haknya Allah. Kayak seorang tua janji sama anaknya, nak, kalau naik kelas sepeda. Kalau naik kelas sepeda. Wah, anaknya belajar. Begitu naik kelas, Pak, rapot naik kelas. Naik kelas berapa? Naik kelas 5, Pak. Saya bilang kelas 6, dia nggak denger sih. Lu nanya dulu naik kelas berapa, Pak? Gitu, jangan kalau naik kelas beli sepeda. Tanya ini kelas berapa maksudnya Bapak, gitu. Jangan pokoknya naik kelas sepeda, kan nggak begitu. Yang mau ngasih kan bapaknya. Nanti tanya bapaknya dulu mau ngasihnya kapan. Oh, bapak ini tukang bohong. Lu kok bohong? Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Pokoknya yang mati membawa iman akan masuk surga. Begitu mati, masuknya surga kapan? Kapan masuknya surga? Masih berjuta-juta tahun lagi. Nabi Musa mohon sama Allah, ya Allah, engkau jadikan Fir'aun menjadi raja, kau kasih dia kekayaan, kau kasih dia kemampuan, ya Allah. Maka gara-gara dia kaya, dia mampu, dakwah saya terhalang, ya Allah. Tiap yang saya dakwain dihancurkan sama Fir'aun, dihalangi Fir'aun. Tolong ya Allah, hancurkan Fir'aun, miskinkan Fir'aun, binasa. Nabi Musa itu doanya tuh. Jangan sampai Fir'aun matinya bawa iman, ya Allah, siksa dia, ya Allah. Apa kata Allah? Musa, doa kamu sudah saya kabulkan. Sekarang taat ibadah, jangan mikirin Fir'aun lagi. Dari Nabi Musa doa sampai Fir'aun masuk kemana? Laut 40 tahun. Jadi jangan kalau Allah ngomong dikabulkan, berarti besok kabul gitu. Ya terserah Allah kapan ngabulinnya. Begitu loh. Bukan terus doanya sekarang besok terkabul. Lo kira ACC itu sekarang ACC besok cair gitu. Enggak begitu. Maka memberikan sesuatu kepada Allah itu atas kemauannya sendiri. Allah enggak bisa dipaksa oleh yang lain, enggak bisa. Jadi hamba itu, ya yang namanya hamba itu ya nurut sepenuhnya sama tuannya, enggak bisa ngatur tuannya. Lah yang bisa dimong kamu itu tuan apa hamba? Gitu dong. Kalau kamu hamba ya nurut sama tuannya. Kok sudah mengajukan proposal mau kawin sama Allah kok belum kawin-kawin, ya tunggu aja, mudah-mudahan proposalnya cair gitu nanti kan.
Kok hari ini doa belum kabul, ya doa lagi. Yang berat apa? Berhenti doa. Ini yang berat. Gara-gara nggak kabul-kabul, capek saya doa mulu nggak dikabul-kabulkan loh. Padahal doa itu nggak berkaitan sama kabul. Doa itu berkaitan sama pahala gitu. Orang doa dapatnya apa? Kenapa? Allah perintah kita berdoa. Siapa yang doa akan dikasih pahala. Urusan kabul, kamu nggak doa, Allah menetapkan sesuatu kepada kamu. Kamu doa juga Allah menetapkan sesuatu. Maka doa kamu itu nggak mempengaruhi apa yang akan diberikan Allah kepada kamu. Kenapa? Sebelum kamunya berdoa, yang akan diberikan kepada kamu sudah lengkap ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Hari ini fulan akan dapat ini, besok akan dapat ini, lusa akan dapat ini. Itu ditulisnya sebelum kamunya lahir. Sudah lengkap yang Allah maui tertulis. Fulan akan jadi orang berhasil, akan jadi raja, akan jadi orang berhasil, akan jadi pengusaha, akan jadi sebelum kamunya doa. Jadi kalau saya di dunia doa ngapain? Doa itu perintahnya Allah. Maka ketika kamu berdoa dapatnya apa? Pahala. Gitu dong. Bukan kalau doa ya harus dikabulkan. Ini kadang maksain diri. Maka orang yang nggak ngerti tauhid, nggak ngaji sifat-sifat Allah, nggak ngerti sifat perbuatannya Allah, pasti akan ada jadinya dia kecewa kepada Allah. Lah kita ini harus ridho. Kamu tiap hari ngomong raditu billahi robba, saya ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhan saya, ya Allah saya ridho ya Allah. Di mana keridhaan kamu? Kalau dikit-dikit kecewa, kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini? Loh, dituhani Allah kok kecewa, kan berat. Allah yang menuhani kita, kamu masih kecewa pada keputusannya Allah, kan berat. Karena keputusannya Allah, apa yang Allah tetapkan itu semua itu ada di ilmunya Allah. Allah mengetahui mana baiknya, mana buruknya, mana yang untung buat kamu, mana yang ngerugiin kamu. Allah sayang sama kita. Makanya kadang-kadang ada sesuatu yang nggak saya senangi, saya nggak pingin dapat, malah Allah kasih. Kenapa? Karena kita anggap yang nggak saya senangi itu pasti bawa masalah. Nggak taunya malah menguntungkan. Sebaliknya kadang kita pingin sesuatu, tapi Allah menghalanginya. Kenapa? Karena Allah tahu itu tidak menguntungkan untuk kita, itu akan merugikan. Walaupun kamu taunya, ya Allah, pokoknya ya Allah, kalau saya nggak jadi PNS, saya nggak mau kerja sampai mati ya Allah. Maksa pengen jadi PNS. Kenapa? Dianggap kalau saya jadi PNS ya Allah akan makmur hidup saya, akan tentram, ini akan terjamin, sembako lancar, ada gaji 13, gaji apa lagi? Gaji 12, gaji 13, terus pokoknya PNS ya Allah. Nggak jadi PNS, jadinya apa? Stres. Tahun ini ngelamar lagi nggak berhasil, ngelamar lagi nggak berhasil, lama-lama stres karena memaksakan diri. Ada lagi yang pengen jadi RT, daftar jadi RT, tahun depan gagal lagi jadi RT. Kelas RT aja gagal, stres, kan berat, apalagi kelas presiden. Ada yang sudah 3 kali daftar nggak jadi, 4 kali nggak jadi. Jangan kecewa. Kenapa? Karena jadi presiden itu ketetapan Allah. Siapa yang akan jadi presiden, Allah yang menentukan.
sedunia boleh aja daftar jadi presiden, tapi yang akan jadi berapa orang? Ya satu. Lah satu yang mutusin siapa? Allah. Yang mana yang wajib Allah jadikan? Ya nggak ada yang wajib, bebas Allah milih yang mana yang mau dijadikan. Saya aja ya Allah, saya aja ya boleh aja kamu pingin, tapi yang Allah putuskan diputuskan sebelum kamu tercipta, sudah diputuskan oleh Allah. Maka jangan sampai kecewa gitu. Berhenti doa, berhenti kerja, pokoknya ya Allah kalau nggak dikabulkan saya nggak mau sholat ya Allah. Nah ini bahaya lagi tuh. Kan ada kan anak kita begitu kan, pokoknya kalau nggak dibeliin sepeda nggak mau sekolah, ada nggak begitu? Ada ya? Ngambek dia, kalau nggak dibeliin sepeda nggak mau makan. Lah lu nggak makan lu yang lapar, lu nggak sekolah lu yang bodoh. Kan dia menganggap sesuatu itu menguntungkan untuk dia, padahal enggak. Ya Allah saya pengen kawin sama Siti, ya Allah kalau nggak Siti saya nggak mau kawin ya Allah. Kenapa dianggap Siti itu istimewa dah, montok komplit dah. Jadi jangan dianggap apa yang diangan-angan kita itu selalu baik untuk kita. Terus kita mohon kepada Allah, kita mengharuskan Allah mengkabulkannya. Oh ini salah besar. Makanya kalau doa itu selalu dikembalikan, kalau ini baik ya Allah untuk saya, kabulkan. Kalau enggak baik, ganti dengan yang terbaik ya Allah. Gitu. Jangan menganggap doa saya ini yang saya minta ini mesti baik. Yang pasti baik itu yang dipilihkan Allah, itu pasti baik. Kalau yang kita milih sendiri belum tentu baik, kita nggak tahu. Lah kamu kalau kamu suruh milih, kamu pengen lahir dari bapak ibu yang mana, kamu suruh milih, kamu milih jadi anaknya siapa? Jokowi? Mau jadi adiknya Kaisang kamu? Gibran, adiknya Gibran? Lah ya, kalau kamu suruh milih, tapi kan Allah nggak kasih pilihan. Lahir, punya mak, punya bapak, mau baik nggak baik yaitu mak bapak kamu. Kenapa mak bapak saya ini nggak yang lain aja, kan repot begitu. Kecewa sama yang dipilihkan oleh Allah. Allah yang milihin itu. Kok kamu jadi kecewa bagaimana? Kamu dipilihkan jadi laki-laki oleh Allah. Ada yang kenapa saya jadi laki-laki? Saya maunya jadi perempuan. Akhirnya meleot jalannya, kan berat. Gara-gara nggak senang jadi laki-laki. Allah nggak wajib bikin kamu jadi sesuatu, nggak wajib. Maka apa yang Allah pilihkan kepada kita itu betul-betul atas pilihannya sendiri, bukan atas kewajiban bagi Allah. Menciptakan keburukan boleh nggak bagi Allah? Boleh nggak? Ya, boleh. Loh, kenapa Allah bikin buruk? Emangnya kenapa? Allah harusnya bikin baik-baik dong semuanya. Nggak boleh bikin buruk. Lah kalau Allah nggak boleh bikin buruk, Allah harus bikin baik. Bikin buruk, bikin baik itu sudah diciptakan Allah sebelumnya. Sebelum bikin manusia, Allah sudah bikin makhluk yang baik, nggak pernah maksiat. Siapa? Malaikat. Malaikat itu produk pertamanya Allah, itu malaikat. Diciptakan jadi hamba yang baik, taat, nggak pernah maksiat seumur hidup sampai kiamat. Tapi ya malaikat nggak punya interaksi dengan yang lain. Hidupnya sendiri,
ya nggak makan, ya nggak minum, ya nggak tidur, nggak kawin, nggak silaturahmi, nggak saling kerja, ya nggak ada berantem, nggak ada sengketa, nggak ada ribut, ya anteng malaikat jadi orang baik. Nah Allah mau bikin makhluk yang model lain namanya manusia. Yang apa? Yang diciptakan warnanya beda-beda, diciptakan bangsa yang beda-beda, dan diciptakan punya hubungan, punya interaksi, cari makan, ya ada berantemnya segala dong. Ada berselisih, ada nggak akur, ada nggak cocok, ada peperangan. Ini mau diciptakan oleh Allah, begitu loh. Bukan terus Allah ya harusnya bikin manusia damai semua. Gimana sih kok manusia damai semua gimana? Maksudnya suruh bikin manusia kayak malaikat gitu, nggak berantem, sujud masing-masing, duduk masing-masing. Oh ya nggak begitu. Jadi keadaan dunia ini akan begini terus. Yang satu nggak akur, satu akur, satu. Kenapa? Karena diciptakan dengan keadaan yang berbeda sebagaimana malaikat. Itu Allah kehendaki memunculkan itu memang. Jangan dianggap, oh yang jelek-jelek di dunia ini bukan Allah yang bikin. Nah ini yang berat nih. Kalau sampai kamu nggak kenal keesaan Allah, kamu nggak kenal perbuatan Allah itu hanya satu, menciptakan, dan di dunia ini yang muncul apapun semua diciptakan oleh Allah, maka kebaikan atau keburukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang mengatakan jelek itu enggak diciptakan oleh Allah, itu dasarnya tulisan Quran. Di Quran dikatakan, dan apabila terjadi dan segala malapetaka yang terjadi di muka bumi, bima kasabat aidin nas, terjadi itu ada kerusakan itu terjadi karena tangan-tangan manusia. Ya. Menggergaji pohon. Itu kerjaannya siapa? Masa kerjaannya Allah gimana sih? Kerjaannya Allah apa? Menciptakan manusianya gergaji pohon gitu loh. Bukan Allah kerjanya gergaji pohon, bukan. Yang ngerusak itu diciptakan Allah. Manusia tukang ngerusak, manusia tukang banjirin, manusia tukang korupsi, manusia tukang. Allah yang bikin manusianya. Bukan manusianya jadi sendiri, bukan, gitu. Allah bikin orang yang taat, Allah bikin orang yang soleh, Allah bikin orang yang baik, orang yang mengabdi, Allah yang bikin orangnya. Jadi kerusakan di muka bumi terjadi atas tangan manusia, maknanya kerusakannya dirusak oleh manusia. Allah yang bikin manusianya. Oh bukan, Allah nggak bikin manusianya. Dengerin. Kalau Allah nggak bikin manusia yang merusak, saya nanya, Allah tahu nggak kalau manusia itu akan merusak di dunia? Allah tahu nggak? Contoh kayak Fir'aun akan merusak, Korun, Haman, siapa lagi? Hitler, siapa lagi? Kanjeng Dimas. Ini kan orang-orang yang merusak kan. Fir'aun, Haman, Korun, Hitler, para penjahat-penjahat yang membunuh manusia sembarangan, ini kan merusak ini. Ya. Kalau mereka jadi manusia yang merusak itu bukan Allah yang bikin, pertanyaannya
Allah tahu enggak kalau mereka itu akan jadi perusak-perusak di muka bumi? Allah tahu enggak? Tahu. Jelas kan? Allah pasti tahu mereka akan jadi perusak di muka bumi. Lah pertanyaannya, Allah mau enggak dunia ini dirusak? Oh enggak mau umpamanya. Allah enggak pengen dunia dirusak. Allah enggak mau mereka berbuat jahat. Kalau Allah enggak mau, tapi Allah tahu mereka akan berbuat jahat, ya jangan dibikin dong. Kan selesai masalahnya. Allah tahu Fir'aun dan kawan-kawannya akan merusak. Allah tahu Gobil akan membunuh. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Lah kalau kejadian itu Allah nggak mau terjadi, ya jangan dibikin Gobilnya dong. Kan selesai. Nggak akan dibunuh si Habil kan? Jangan Fir'aunnya diciptakan, nggak terjadi kerusakan. Nggak usah bikin Haman, nggak terjadi kerusakan. Nggak usah bikin Korun, nggak terjadi. Jangan bikin Hitler, nggak terjadi pembunuh. Kenapa kok masih dibikin? Gitu pertanyaannya. Wong Allah tahu itu akan jadi perusak-perusak, kenapa masih dibikin? Gitu loh. Menunjukkan apa itu? Kok masih dibikin, menunjukkan apa itu? Ini apa sih? Sekali aja titnya dong. 17 kali bunyi dia. Budek ya? Oh. Ya. Jadi pertanyaannya begitu. Kalau yang jelek-jelek ini tidak dikehendaki Allah, ya mestinya mereka yang perusak-perusak itu nggak usah diciptakan. Selesai, dunia nggak akan terjadi kerusakan, nggak akan terjadi malapetaka. Tapi kok masih diciptakan? Tandanya apa? Memang Allah menghendaki itu terjadi. Lah pertanyaannya, untuk apa itu terjadi? Nah, kita dengar adzan sebentar, kita terusin setelah adzan. Allah.
التامة الصلاة القائمة أعطي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وبده المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit ya. Jadi untuk apa gitu loh Allah menciptakan itu semua, untuk apa? Kalau bicara untuk apa, dalam Quran dikatakan la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa kok bikin ini, kenapa kok bikin ini, Allah nggak ditanya. Tapi Allah akan bertanya. Bukan Allah itu ditanya. Jadi Allah bebas mau bikin hujan bebas. Bukan Allah ditanya, ya Allah kenapa kok engkau bikin hujan? Bukan begitu. Tapi Allah yang akan nanya, waktu saya bikin hujan, kamu syukur enggak? Waktu saya enggak bikin hujan, kamu sabar enggak? Bukan Allah ditanya, kenapa enggak bikin hujan ya Allah? Ya terserah Allah, mau bikin ya terserah dia, enggak bikin juga. Gitu loh. Kita sebagai hambanya tinggal nerima. Oh kok Allah bikinnya hujan, syukur. Kok Allah nggak bikin hujan, sabar. Biasanya begitu. Lah, keburukan yang Allah bikin apa faedahnya? Banyak faedahnya. Hikmah dari setiap kejadian yang Allah ciptakan itu banyak. Di antaranya apa? Di antaranya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Maha Pengampun. Sifat Maha Pengampun itu enggak dikenal malaikat. Emang malaikat ada yang salah? Pernah diampuni? Enggak pernah. Jadi malaikat enggak ngerti Allah Maha Pengampun. Kata malaikat, mau ngampuni siapa? Enggak ada yang salah. Maka Allah bikin manusia yang keadaannya punya salah juga punya kebaikan. Ketika mereka salah, maka Allah menyiapkan ampunan untuk mereka. Maka Allah memperkenalkan dirinya Zat yang Maha Pengampun. Kalau mau menunjukkan dirinya Zat Maha Pengampun, ya harus bikin maksiat dong. Enggak seperti bikin yang kayak malaikat. Akan dibikin model lain yang enggak seperti malaikat. Maka dibikinlah seperti manusia sekarang ini, yang punya nafsu, punya keinginan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Malaikat enggak punya keinginan maksiat, enggak punya, pinginnya hanya taat. Terus enggak punya malaikat pingin maksiat, enggak ada. Maunya tunduk sujud kepada Allah tanpa maksiat. Kalau hamba manusia, macam-macam pinginnya. Pingin ini, berbuat jahat, menjauh dari Allah. Tapi Allah katakan siapa yang mau kembali, Allah akan ampuni, Allah akan maka Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengampun. Allah bikin neraka buat siapa? Buat orang yang lah kalau Allah ciptakan yang kayak malaikat semua, nerakanya yang isi siapa? Kosong dong. Maka Allah bikinkan nih Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab,
Abu Jahal, Hitler, kawan-kawannya. Kenapa? Dikasih nabi, dikasih petunjuk, dikasih berita kebaikan, mereka nolak semuanya, maka tempat mereka di neraka. Allah yang menyiapkan keadaan itu, Allah yang menjadikan itu, Allah yang menginginkan mereka masuk neraka. Untuk menunjukkan hamba yang tidak patuh, tidak taat, ingkar, tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Adapun hamba yang dibikin taat, dibikin tunduk kepada Allah, iman kepada Allah, tempatnya akan diisikan di dalam surga. Maka Allah menciptakan kedua-duanya dan bikin kedua-duanya ini bukan kewajiban. Maka beruntunglah orang-orang yang dibikin baik oleh Allah. Syukurlah kamu dibikin iman oleh Allah, dibikin jadi orang Islam oleh Allah, dibikin mau ngaji di sini oleh Allah. Syukur kita. Banyak orang di luar sana dibikin kafir, dibikin jadi maksiat, dia nggak taat, nggak dibikin hidayah oleh Allah, maka rugilah mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam anugerahnya Allah, karunia Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah sampai hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tarsili kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.